Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Arifat Hussein, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan nomor induk mahasiswa 23411402336 dari kelas 4 PAIG. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas terkait evaluasi kurikulum. Video ini ditugaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum, tugas individu yang diampu oleh Bapak Saifuddin. Yang pertama ada pengertian evaluasi kurikulum, yaitu adalah penelitian yang sistematik tentang sebuah manfaat, kesesuaian efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Nah, kemudian evaluasi kurikulum ini memegang peranan yang penting dalam pendidikan, yaitu dalam proses pendidikan, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui sampai manakah siswa dapat mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Nah, kemudian ada evaluasi kurikulum bertujuan untuk menilai apakah kurikulum yang diterapkan ini sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Apakah efektif dalam membantu siswa dalam belajar dan apakah efisien dalam penggunaan sumber daya. Jadi proses evaluasi ini melibatkan pengumpulan data dan juga analisis berbagai aspek kurikulum seperti ada tujuan, kemudian isi materi, strategi pembelajaran, dan media yang digunakan. Kemudian ada beberapa tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama ada perbaikan program, yaitu penerapan evaluasi lebih bersifat konstruktif. Yang kedua ada pertanggungjawaban, yaitu perlu adanya semacam pertanggungjawaban dari pihak kurikulum kepada pihak yang berkepentingan. Nah, yang ketiga ada penentuan tindak lanjut, yaitu tindak lanjut tentang hasil pengembangan kurikulum dalam bentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan. Nah, menurut Scriven terkait fungsi evaluasi kurikulum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi formatif dan yang kedua ada fungsi sumatif. Nah, kemudian fungsi formatif itu sendiri memberikan informasi dan pertimbangan sebagai upaya untuk memperbaiki suatu kurikulum. Kemudian yang kedua ada fungsi sumatif, yaitu memberikan pertimbangan namun terhadap hasil pengembangan kurikulumnya. Adapun manfaat dari evaluasi kurikulum bagi guru yaitu menilai sejauh manakah proses pembelajaran telah dilaksanakan. Yang kedua ada pengambil kebijakan, yaitu mengukur efektivitas terkait penerapan kurikulum di berbagai satuan pendidikan. Kemudian bagi orang tua dan juga masyarakat, yaitu mereka dapat menilai sejauh manakah hasil nyata dari pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Kemudian mengetahui kelebihan dan juga kekurangan dari pencapaian kurikulum dan juga menjadi dasar dari pengambilan keputusan. Kemudian menyediakan data yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan juga efektif. Selanjutnya ada model, yaitu yang pertama ada model CIPP, konteks, input, proses, dan produk. Yaitu evaluasi ini melihat pada konteks atau lingkungan di mana program akan dijalankan seperti tujuan, sasaran, dan perencanaan pelaksanaan. Nah, evaluasi ini melihat pada sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia, fasilitas, dan juga anggaran. Evaluasi ini melihat atau menekankan pada proses implementasi program, termasuk metode pengajarannya, kegiatan pembelajaran yang berlangsung, interaksi antara peserta, yaitu interaksi antara guru dan peserta didik. Kemudian, evaluasi ini dilihat atau outputnya dari program termasuk perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap dari peserta. Nah, kemudian ada model measurement, yaitu proses pengukuran yang dilakukan dalam setiap tahap evaluasi CIPP tadi. Nah, contohnya yaitu untuk mengukur pengetahuan siswa setelah mengikuti suatu kurikulum, yaitu mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program atau mengukur efektivitas dari proses pembelajarannya. Penting untuk mengukur secara objektif dan valid sehingga dapat dihasilkan dan digunakan untuk keputusan yang tepat. Kemudian model illumination dalam konteks pengembangan kurikulum yaitu merujuk pada prinsip adaptasi kurikulum terhadap situasi sekolah. Nah, artinya kurikulum yang dikembangkan ini harus dapat disesuaikan dengan kondisi, kemudian kebutuhan dan juga karakteristik yang unik dari masing-masing sekolah.
Ini berarti bahwa implementasi kurikulum tidak boleh bersifat kaku dan standar, melainkan harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks sekolah tertentu. Nah, model yang terakhir itu ada model kongruen, yang mungkin dimaksud adalah kongruen dalam konteks pengembangan kurikulum yang merujuk pada kesesuaian antara tujuan kurikulum dengan berbagai elemennya. Nah, ini berarti bahwa kurikulum yang baik harus memiliki tujuan yang jelas, materi yang relevan, kemudian strategi pembelajaran yang efektif, dan evaluasi yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, semua komponen kurikulum harus selaras dan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ada materi yang terakhir yaitu terkait prinsip dari evaluasi kurikulum. Yang pertama, didasarkan atas tujuan tertentu. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, bersifat komprehensif. Dan yang keempat, bersifat kooperatif dan bertanggung jawab. Nah, yang kelima, efisien. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Nah, seperti itu penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan terkait materi yang saya sampaikan, yaitu materi evaluasi kurikulum. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.